Lewat karya mereka, Charlie dan kawan-kawan telah memberikan sumbangsi yang mewarnai panggung musik kita. Sebuah lukisan perjuangan tak kenal lelah yang patut untuk diteladani. Dan kita pun yakin, almarhum Iman Ras yang turut membidani lahirnya ST12 bisa berbangga hati setelah cita-citanya untuk mengangkat ST12 akhirnya tercapai berkat kerja keras Pepep, Pepeng, dan Charlie. Kecewaanku sungguh tak berarah, biarkan cintaku padamu tak besar seperti dulu. Dengan dana seadanya, Pepep, Charlie, dan Pepeng dan almarhum Iman Ras bergerilya dari satu kota ke kota lainnya menjajakan lagu mereka. Ngamen terpaksa dilakukan karena stasiun-stasiun radio menolak lagu mereka yang dianggap terlalu Melayu dan cocoknya dikategorikan ke segmen dangdut. Perih banget pokoknya. Ya tapi ya kita sih ngalir aja ya Bang, ngalir aja. Maksudnya semangat aja waktu itu, semangat aja. Dan pada dulu ya udahlah, ada materi lagu kita garap, itu aja sih sebenarnya. Yang ngalir aja udah, terus akhirnya kita sambil sudah Kita gerilya tur radio segala macam. Radio juga itu, radio kota-kota gede itu sama sekali nggak mau muter. No segmen kata. No segmen gitu kan, dahsyat. Kan lebih condong ke apa? R&B. R&B. Jadi kita kan metal gitu kan. ST12 kan metal, Melayu total maksudnya. Saya tuh masak nasi, bikin nasi bungkus untuk mereka. Jadi kita makan di bis kalau kita mau berangkat ke Kalimantan. Nanti sampai di bandara sebungkus lagi kita makan lagi. Karena kalau makan di restoran, nah, perihnya perjalanan menjajakan karya cipta itu kian tergenapi dengan tragedi yang dialami sang gitaris Iman Ras. 22 Oktober 2005, saat tur album perdana mereka ke Semarang, Iman Ras tiba-tiba mengerang kesakitan, limbung, dan terjatuh tak sadarkan diri. Dalam perjalanan ke rumah sakit, Iman menghembuskan nafas terakhirnya. Langsung wah jatuh dia gini-gini, gue kejang gitu kan, gue langsung keluar semua pada bangun kan dia kejang-kejang terus kan. Allah Kang Denny pegang kepalanya kan gitu kan, aku kakinya tuh kan umpan gitu. Dia kejang-kejang, pas tiba-tiba dia diem. Aku diem. Wah, aku ini, waduh kenapa diem gitu kan. Dia pas gue Kang gue gitu. Dia langsung gitu. Alhamdulillah masih ada. Gue kira itu masih ada gitu, ternyata itu udah kelepas nyawa. Pada saat almarhum sakaratul aku masukin ke mobil, almarhum sakaratul di mobil itu sampai datang ke rumah sakit itu udah nggak ketolong. Bagaimana ya, sedih aja kalau ingat ke sana mah gitu. Tapi kan ibu tadi ya udah nasibnya dari Tuhan harus gitu. Tidak jauh dari rumah orang tuanya, almarhum dimakamkan. Tiap kali ada kesempatan, Charlie, Pepep, dan Pepeng selalu menziarahi sang sahabat. Tidak hanya sampai di situ saja, Charlie juga memberikan hadiah terindah untuk Iman, lagu Saat Terakhir yang begitu fenomenal. Walah, ini curhatan hati aja sebenarnya. Curhatan hati aja sebenarnya. Itu aja nggak lebih. Umur hidup. Butuh waktu seumur hidup, coy. Ya, siapa sih yang nggak berat gitu ya di saat kita sering bareng-bareng, kita ya udah lama bareng-bareng segala macam, toto tiba-tiba dia harus ninggalin kita. Lagu ini kian terasa pilu saat dijadikan backsound sinetron Nikita. Nikita Willy yang menjadi pemeran utama sinetron tersebut mengaku sering terhipnotis hingga adegan menangis dalam sinetron tersebut bisa terjadi secara alamiah. telah bisa cintai kamu di hatiku, namun bagiku melupakan butuh waktu. Hidup 1 jam saja, ku tahu sayang.
tinggal pergi dan segala macam aku belum gitu, dan pengen jangan cepet-cepet dan segala macam gitu. Cuma kadang-kadang kalau misalkan lagi nonton sinetron aku sendiri, terus ada adegan sedih, terus ada lagunya yang saat terakhir ini, itu kayaknya penontonnya tuh pas aku ngeliat ke samping udah yang udah nangis gitu. Terus mamaku tuh orangnya kalau nonton apa-apa pasti nangis, jadi udah nangis sendiri juga. Kesuksesan dan ketenaran yang sudah diraih anak-anak ST12 ternyata tak membuat mereka lupa daratan. Charlie masih setia nongkrong di Jalan Braga, Bandung, sekedar menikmati bakso ceker buatan sahabatnya. Ia pun tak segan-segan mengajak sang istri untuk menikmati dinginnya kota Bandung hingga dini hari. Sukses ST12 menyodok panggung hiburan tanah air tak bisa dilepaskan dari sosok Charlie sang vokalis. Tampilan kalem, rendah hati, jauh dari kesan playboy membuat Charlie mampu mencuri perhatian khususnya kaum perempuan. Padahal ditilik dari latar belakang hidupnya, Charlie justru sering menghabiskan waktu di lorong jalanan kota Bandung. Jalan Braga adalah tempat paling spesial. Di sanalah Charlie kerap membawa sang istri makan bakso ceker sekaligus mengenyam mimpi untuk bisa menjadi seorang penyanyi sukses. Halo. Ini kebetulan dia aku kenal baik sama mama ini yang baik banget. Gua kalau sering nongkrong di sini sampai pagi ya. Biasanya nih sama dia, sama teman-teman di sana juga akan menyantap bakso ceker buatan Braga. Luar biasa pokoknya, kita cobain dulu makannya. Selain kebersamaan bersama para sahabat di Jalan Braga, kafe-kafe di Bandung juga menjadi saksi sejarah bagaimana Charlie bermetamorfosis untuk menjadi seorang penyanyi. Dibayar murah dan melewatkan malam untuk menghibur orang-orang adalah masa lalu yang mewarnai sejarah hidup Charlie. Selain tempat-tempat bersejarah tersebut, Regina sang istri benar-benar menjadi saksi hidup suka duka Charlie dari bukan siapa-siapa menjadi seorang idola. Hidup di kos-kosan bersama sang istri, Charlie bahkan tak sanggup membeli tempat tidur, apalagi televisi. Yang pasti serba kekurangan ya, semuanya serba kekurangan. Aku nggak punya tempat tinggal. Aku pertama punya uang dulu, aku beli tempat tidur sama lemari. Sama TV kecil, TV 14 in. Alhamdulillah segitu juga. Oh ya Allah, aku punya TV, ya Allah aku punya tempat tidur, ya Allah aku punya lemari. Udah seneng banget, sudah bersyukur banget. Perjuangan hidup itulah yang menempa Charlie dan juga rekan-rekannya di ST12 untuk selalu memupuk empati pada kesusahan orang lain. Kala Aris Idol merindukan sebuah gitar untuk berjuang di kompetisi Indonesian Idol, Charlie dengan tangan terbuka ulurkan tangannya. Waktu itu emang aku di grand final pengen nyobain gitarnya dia gitu kan, aku pengen nyanyi, cuman kata dia oke lah Riz, nanti gue bawain gitarnya. Ternyata pas dibawain dikasih gitarnya sama dia. Terima kasih banget Charlie. Lewat karya mereka, Charlie dan kawan-kawan telah memberikan sumbangsih yang mewarnai panggung musik kita. Sebuah lukisan perjuangan tak kenal lelah yang patut untuk diteladani. Dan kita pun yakin, almarhum Iman Ras yang turut membidani lahirnya ST12 bisa berbangga hati setelah cita-citanya untuk mengangkat ST12 akhirnya tercapai berkat kerja keras Pepep, Pepeng, dan Charlie. Kecewaanku sungguh tak berarah, biarkan ku harus ST12 adalah pancaran kerja keras, semangat juang tiada henti, dan indahnya arti sebuah persahabatan. Saya Hesti Purwadinata berserta segenap kru yang bertugas
undur diri dari hadapan Anda. Simak terus kabar-kabari setiap hari Senin dan Kamis pukul 2:30 sore dan cek dan dicek setiap hari Selasa, Rabu, dan Jumat di jam yang sama. Tentunya hanya di saluran kebanggaan kita RCTI Semakin Oke. Selamat sore dan sampai jumpa.